Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kalau bicara sholat, kita sering fokus pada gerakan, takbir, ruku, sujud. Tapi, pernahkah kita tanya pada diri sendiri, apa sholat saya sudah membuat hidup saya lebih baik? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar bersama. Insya Allah, setiap klik yang mendukung dakwah ini jadi amal jariah untuk kita semua. Sholat itu bukan hanya soal berdiri, ruku, sujud, lalu salam. Sholat adalah perjanjian antara kita dengan Allah untuk berubah jadi lebih baik. Kalau seseorang rajin sholat, tapi masih kasar lisannya, masih curang dengan tangannya, atau masih melangkah ke tempat maksiat, berarti ada yang hilang dari sholatnya. Sah, iya, tapi makna terdalamnya belum hadir. Kunci perubahan itu ada pada ilmu. Sholat tanpa ilmu hanya jadi rutinitas fisik, tapi sholat dengan pemahaman akan menghidupkan hati. Saat takbiratul ihram misalnya, mengangkat tangan itu bukan sekadar gerakan, tapi simbol. Ya Allah, aku buang semua urusan dunia ke belakang, aku pasrah hanya kepadamu. Bila makna ini benar-benar dirasakan, maka sholat akan menenangkan, bukan membebani. Jadi, sholat adalah cermin. Kalau setelah sholat kita masih sama seperti sebelumnya, berarti cermin itu belum kita gunakan. Sholat yang bermakna akan memantulkan versi terbaik dari diri kita. Ia membersihkan, melembutkan, dan menguatkan. Karena pada dasarnya, sholat bukan hanya syarat gugur kewajiban, tapi energi untuk memperbaiki hidup kita sehari-hari. Banyak orang merasa sulit sekali khusyuk dalam sholat. Padahal lisannya sudah melafazkan Allahu Akbar, tapi hatinya masih sibuk dengan urusan dunia. Ada yang kepikiran kerja, ada yang ingat handphone, ada yang bahkan menunggu notifikasi masuk. Maka sholat terasa kosong. Gerak tubuh ada, tapi hati mengembara entah kemana. Padahal, takbir itu seharusnya titik pelepasan. Saat kita mengangkat tangan, maknanya adalah, Ya Allah, aku tinggalkan semua urusan dunia. Aku hanya ingin menghadap-Mu. Kalau dunia tetap dibawa masuk, bagaimana hati bisa khusyuk? Disinilah pentingnya memahami doa-doa dalam sholat. Mereka bukan sekedar bacaan Arab, tapi ikrar penuh makna. Contoh sederhana, doa iftitah. Kalimatnya berisi pengakuan salah dan permintaan agar dosa dijauhkan sejauh timur dan barat. Seakan kita berkata, Ya Allah, aku memang sering sombong, aku sering salah, tapi sekarang aku ingin Engkau ampuni. Kalaupun Engkau wafatkan aku di tengah sholat, terimalah aku dalam keadaan pasrah. Inilah yang membuat sholat menjadi titik tobat, bukan sekedar rutinitas. Khusyuk bukan muncul dari memaksa pikiran untuk kosong, tapi dari kejujuran hati saat berbicara dengan Allah. Saat kita benar-benar hadir, dunia terasa ringan, hati jadi damai. Dari sini kita belajar, sholat yang khusyuk adalah sholat yang mampu melepaskan kita dari dunia, lalu mengikat kita kuat kepada Allah. Ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sholat, puasa, zakat, semuanya harus tercermin dalam sikap sehari-hari. Nabi Muhammad mengajarkan, senyum adalah sedekah, berbagi adalah sunnah, dan adil adalah kewajiban. Dan itu berlaku untuk siapapun, muslim maupun non-muslim. Sayangnya, masih ada yang baik hanya pada muslim, tapi dingin atau bahkan ketus pada non-muslim. Padahal, malaikat tidak membeda-bedakan senyuman kita, apakah itu diberikan kepada muslim atau non-muslim. Kalau kita pilih kasih, justru catatan dosa yang menunggu. Islam mengajarkan keadilan dan kebaikan yang menyeluruh, bukan eksklusif untuk kelompok tertentu saja. Contoh paling sederhana adalah berbagi makanan. Nabi berpesan, kalau memasak dan baunya sampai ke tetangga,
maka bagilah walau hanya kuahnya. Jadi kalau masak sop ayam, ayamnya dimakan sendiri, kuahnya dikirim ke tetangga. Atau kalau punya pohon rambutan yang buahnya menjuntai ke pekarangan tetangga, jangan tunggu diminta. Ketuk pintunya, bagikan. Itulah indahnya ajaran Islam. Ketika kita adil di kantor, tersenyum di jalan, dan berbagi di rumah, orang lain tidak hanya melihat siapa kita, tapi juga siapa yang kita ikuti. Dari situ, mereka mengenal Nabi Muhammad, tanpa perlu kita memaksa. Ibadah pun benar-benar membumi, hadir dalam setiap interaksi. Dan inilah cara terbaik memperkenalkan Islam, dengan akhlak, bukan dengan kata-kata keras. Kita semua pasti pulang. Hanya saja waktunya rahasia Allah. Pulang kampung saat lebaran saja membuat kita semangat. Tiket kereta dipesan jauh-jauh hari. Bekal disiapkan, bahkan motor bebek bisa dijejali kardus penuh bawaan. Semua itu karena kita tahu, pulang adalah momen membahagiakan. Tapi bagaimana dengan pulang yang sebenarnya pulang, menghadap Allah? Pulang kepada Allah juga butuh bekal. Bekalnya bukan uang, bukan jabatan, tapi amal dan taubat. Sayangnya, banyak orang menunda taubat dengan alasan, nanti kalau sudah tua. Padahal siapa yang bisa menjamin kita masih punya waktu? Kalau malam ini ternyata ajal menjemput, apa kita sudah siap pulang? Tobat yang sungguh-sungguh bisa menghapus dosa sebesar apapun, kecuali hutang. Itu tetap harus dilunasi. Jadi, kalau ada salah, minta ampunlah malam ini. Kalau punya hutang, bayarlah sesegera mungkin. Dengan tobat, kita membuka lembaran baru. Kita melangkah ringan karena dosa lama sudah ditutup oleh ampunan Allah. Bayangkan keluar dari sholat Isya atau dari majelis ilmu malam ini dalam keadaan bersih. Jalan pulang ke rumah bukan sekedar melangkah, tapi membawa pahala. Bahkan dosa lama pun luruh karena taubat yang tulus. Pulang jadi terasa indah, bukan menakutkan. Karena bekalnya sudah siap, hati pun tenang. Ada kisah terkenal. Seorang lelaki telah membunuh 99 orang, lalu menambah satu lagi hingga genap 100. Hatinya gelisah. Dia ingin bertaubat. Ia pun mencari guru yang bisa membimbing. Di perjalanan menuju majelis ilmu, ajalnya tiba. Orang biasa mungkin menganggap ia mati sia-sia. Tapi Allah justru menerima taubatnya. Kenapa? Karena niat dan langkahnya sudah menuju kebaikan. Malaikat rahmat dan malaikat azab sempat berselisih. Siapa yang berhak menjemputnya? Lalu Allah turunkan keputusan. Allah perintahkan bumi tempat tujuannya mendekat, dan bumi tempat ia tinggalkan menjauh. Ternyata, tubuh lelaki itu lebih dekat ke arah majelis ilmu. Maka, dicatatlah ia sebagai hamba yang bertaubat. Dosanya dihapus, langkah pertamanya dihitung sebagai amalan menuju surga. Pesannya jelas. Allah tidak menilai hasil akhir semata, tapi juga niat dan arah langkah. Jika hati sudah mantap ingin berubah, jangan tunggu nanti. Karena kalau ajal menjemput di tengah jalan, Allah tetap menilai usaha itu sebagai amal. Syaratnya, 1. Benar-benar ikhlas ingin kembali kepadanya. Maka, jangan pernah remehkan langkah kecil menuju kebaikan. Datang ke masjid, membuka mushaf, atau sekedar menahan diri dari dosa, semua bisa jadi saksi di hadapan Allah. Ingat, taubat bukan hanya untuk orang yang sempurna, tapi untuk siapa saja yang berani mulai. Karena surga bisa terbuka, bahkan untuk orang yang dulunya bergelimang dosa, asalkan ia benar-benar berniat pulang. Sahabat Rintik Iman, kita sudah belajar bahwa sholat bukan sekadar gerakan, tapi janji perubahan. Bahwa khusyuk hadir saat kita berani melepaskan dunia dan benar-benar menghadap Allah. Bahwa ibadah tidak boleh berhenti di sajadah, tapi harus memancar ke senyum, keadilan, dan berbagi dalam kehidupan sosial. Bahwa kematian adalah kepulangan, dan hanya bekal tobat serta amal yang membuat pulang terasa indah. Dan akhirnya, kita tahu, sekecil apapun langkah menuju kebaikan,
Allah pasti menghargainya. Jangan tunda lagi. Mulailah dari malam ini, perbaiki salat, tebarkan kebaikan, lunasi hutang, dan bertobatlah sebelum terlambat. Kita tidak tahu kapan waktunya pulang, tapi kita bisa memilih pulang dengan tenang. Sebelum kita akhiri, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Insya Allah, setiap dukungan Anda bukan sekedar klik, tapi juga bagian dari amal jariah, agar semakin banyak orang mendapat manfaat dari ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.